Cukup menantikan begitu ya bagaimana sebetulnya sikap dari The Fed dan kita juga sama-sama sudah mengetahui ya 2 hari lalu akhirnya The Fed membuat keputusannya. Dan untuk mengulas isu ini saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Hadijah Halaidrus. Selamat pagi Mbak Dija, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Baik Mbak, terima kasih. Dan juga sudah ada Mas Muhammad Kadafi. Bagaimana kabarnya Mas Dafi pagi hari ini? Ya, baik Mbak. Baik-baik ya. Kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwa ternyata The Fed ini mengambil langkah atau mengambil keputusan untuk menahan suku bunga acuannya ya Mbak Dija dan juga Mas Dafi. Nah sebetulnya kalau dari Mas Dafi sendiri, redaksi melihatnya seperti apa sih? Kenapa nih ya? Sebetulnya apakah ini sebuah kebetulan aja begitu kita lihat ada The Fed dan juga ada Bank Indonesia begitu ya. Yang akhirnya tetap menahan suku bunga acuannya tapi mengumumkannya di waktu yang bersamaan. Mbak Dija silahkan. Oke, sebenarnya kalau kita lihat sendiri jadwal dari rilis hasil rapat Dewan Gubernur ini sebenarnya sudah dibuat setahun penuh ya. Begitu pula juga dengan The Fed. Namun kenapa kemudian bisa bersamaan semuanya dan tidak hanya dari Indonesia dan AS juga, tapi beberapa negara juga kebetulan mengumumkan pada hari yang sama, mungkin ada yang beda 1 hari gitu ya. Nah ini bisa dimengerti karena sebenarnya kondisi saat ini juga cenderung di akhir-akhir tahun nih Bank Sentral selalu memperhatikan laju inflasi karena jelang akhir tahun ini berkaca pada tahun lalu juga ketika di akhir tahun tantangan inflasinya cukup besar karena adanya suhu atau iklim yang ekstrim dan suhu dingin di beberapa negara, akibatnya inflasi di beberapa negara juga meningkat. Nah ini mungkin dari beberapa bank sentral juga mengantisipasi hal ini. Kemudian dari sisi perekonomian globalnya bisa dibilang saat ini ketidakpastiannya juga masih ada nih. Jadi mungkin ini menjadi momentum bagi bank sentral untuk meninjau arah kebijakan mereka gitu. Jadi kebetulan jadi akhirnya bersamaan nih gitu. Baik, artinya memang ini waktunya saja kebetulan bersamaan gitu ya. Kalau dari Mas Davi sendiri melihatnya seperti apa? Artinya kalau dilihat secara umum ya bagaimana sikap The Fed bahwa akhirnya juga Bank Indonesia ternyata menahan suku bunga acuannya. Anda melihatnya apakah ini sebuah keputusan yang memang cukup tepat untuk diambil di saat ini? Ya, sebenarnya keputusan The Fed untuk mempertahankan sikap hawkish-nya ini memang sudah sesuai perkiraan dari sesuai ekspektasi pasar ya. Karena memang kita ketahui Amerika ini masih bertarung dengan laju inflasinya. Karena inflasinya memang sempat melandai sedikit tapi kemudian naik lagi. Akhirnya The Fed rasanya keputusan akhirnya memang masih mempertahankan suku bunganya. Nah, dalam hal itu di dalam negeri BI sudah pasti akan mengikuti langkah The Fed juga untuk mempertahankan suku bunga karena kalau tidak demikian itu akan terjadi capital outflow karena akan dana-dana asing akan lari ke luar dari Indonesia. Nah, tapi kalau saya melihatnya mungkin harapannya sih bisa The Fed ke depan bisa lebih melunak karena ya untuk meredakan ketegangan di pasar juga dan BI bisa menurunkan suku bunganya dan bank-bank juga punya ruang baru untuk menyalurkan kredit-kreditnya. Baik, artinya kalau dilihat memang keputusan dari The Fed selama ini begitu ya mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga acuannya ini adalah bukan langkah yang boleh dibilang satu-satunya tepat begitu ya untuk bisa melandaikan inflasi. Masih banyak kebijakan-kebijakan lain mungkin yang seharusnya ditetapkan oleh Amerika Serikat khususnya mungkin bank sentralnya begitu ya. Apalagi sebetulnya dengan era suku bunga tinggi ini banyak sekali yang cukup terdampak ya, bukan hanya soal pasar begitu tapi juga soal kejatuhan beberapa bank di Amerika Serikat yang ini mungkin salah satunya disebabkan oleh artinya era suku bunga tinggi ini. Lalu saya ingin ke Mas Davi lagi. Mas Davi, seiring dengan artinya kalau kita lihat The Fed ya begitu ya, yang akhirnya menahan suku bunga acuannya. Tapi mengapa sebetulnya pasar saham di sana malah kebakaran? Ini artinya kan bergerak cukup tidak sejalan begitu. Harusnya pasar menyambut baik. Artinya The Fed menahan suku bunga acuannya, ini juga nanti akan berdampak baik kepada kreditnya begitu. Tapi ternyata pasar saham di sana malah kebakaran. Menurut Anda apakah ada sentimen lain yang menyebabkan pasar saham di Amerika Serikat malah rontok begitu? Ya ini memang menarik juga ya, walaupun sudah sesuai perkiraan pasar, tapi ternyata pasarnya malah kebakaran. Perlu dicatat tapi memang sikap hawkish The Fed ini sesuai perkiraan. The Fed masih memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunganya sampai akhir tahun. Tapi rasanya yang perlu dicatat juga sikap The Fed untuk di tahun ke depan, karena ekspektasi pasar di tahun depan itu The Fed bisa menurunkan suku bunganya cukup signifikan. Tapi ternyata kemarin kita lihat dot plotnya malah naik dari 4,25
4,6% malah bergerak ke atas ke 5,1% angka mediannya. Jadi ini artinya tidak sesuai ekspektasi pasar karena berharap di tahun depan ini agak melunak, tapi ternyata The Fed masih mau mengetatkan. Jadi kayak memberikan sinyal ke pasar, oke, kita masih harus hati-hati karena inflasi kayaknya masih susah nih untuk dikendalikan oleh AS. Baik, artinya walaupun masih ada satu ruang lagi untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya, tapi mungkin pasar sebetulnya menantikan mungkin di saat-saat ini ya, kalau dibandingkan di tahun depan begitu ya. Mungkin tahun depan harapannya sudah tidak ada lagi era suku bunga tinggi ya. Kalau kita lihat memang saham-sahamnya cukup rontok begitu, apalagi ke saham-saham di sektor teknologi di Amerika Serikat sangat-sangat terdampak. Nah, saya ingin ke Mbak DJ. Mbak DJ, seiring dengan The Fed yang kalau kita lihat menahan suku bunga acuannya lagi ya, ada artinya ekonom yang berpendapat bahwa ini adalah sudah momentum yang tepat. The Fed memang harus menahan suku bunga acuannya, tapi juga ada yang berekspektasi sebaiknya ini harus menaikkan suku bunga acuannya. Kita lihat juga ternyata Bank Indonesia menahan suku bunga acuannya begitu. Dan ini sebetulnya sudah 8 bulan beruntun ya pemirsa, Bank Indonesia menahan suku bunga acuannya. Nah, apakah Anda sendiri melihatnya dengan Bank Indonesia menahan suku bunga acuannya ini cukup berdampak baik begitu ya? Apalagi kalau kita lihat Gubernur Bank Indonesia Pak Periwarjo juga menyampaikan bahwa langkah untuk menahan suku bunga acuan ini adalah sebagai upaya untuk bisa menjaga momentum dari pemulihan ekonomi ini. Apakah memang selama ini menahan suku bunga acuannya sudah cukup berdampak baik terhadap perekonomian kita, Mbak DJ, silakan. Iya, kalau saya lihat apa yang dilakukan Bank Indonesia untuk menahan suku bunganya justru sebenarnya sudah sangat tepat. Bahkan sebenarnya dari pelaku ekonomi justru berharap BI bisa mulai menurunkan suku bunga. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ekonomi kita juga butuh quote unquote insentif dari suku bunga, di mana nantinya juga akan berdampak ke suku bunga di perbankannya bisa turun sehingga para pelaku pasar dan ekonomi bisa memanfaatkan suku bunga yang lebih rendah lagi untuk berkegiatan. Nah, ini satu. Kemudian inflasi juga di dalam negeri juga cukup baik, dan Pak Peri juga menyampaikan kalau inflasi kita sudah cukup terkendali gitu, dan dia menyatakan bahwa inflasi yang terkendali ini adalah hasil dari kebijakan suku bunga BI, dan ini berarti sudah sangat efektif dalam BI menjalankan fungsi dari suku bunganya untuk menjaga inflasi. Nah, namun di sini ada concern dari Bank Indonesia yang kita tangkap, di mana sebenarnya Bank Indonesia ke depannya masih khawatir terkait dengan pengelolaan atau pengendalian nilai tukar. Nah, ini yang jadi concern Bank Indonesia ke depannya, sehingga dari kalau kita lihat lagi nih kata-katanya Pak Gubernur, sebenarnya dia menyatakan bahwa sebenarnya masih ada ruang untuk Bank Indonesia untuk kebijakan suku bunganya dalam rangka menopang ekonomi gitu ke depannya. Jadi kemungkinan dari kami juga melihatnya Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunganya dalam jangka waktu di sisa tahun ini gitu. Dan alih-alih mungkin Bank Indonesia akan mengeluarkan berbagai instrumen baru atau istilahnya jamu manis lainnya gitu. Oke, tapi kalau kita memperhatikan ya, artinya pergerakan atau keputusan dari beberapa bank sentral di dunia begitu ya, ini adalah mengikuti langkah dari The Fed ya. Bahwa penting juga bagi beberapa bank sentral di dunia untuk tetap menjaga gap gitu ya. Gap artinya gap suku bunga begitu antara di negaranya dan juga di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia sendiri artinya menaikkan suku bunga ini sebagai upaya juga untuk bisa melandaikan inflasi begitu ya. Tapi kalau kita lihat juga ini bukan hanya sekedar inflasi mungkin yang menjadi tujuan begitu ya, bahwa Bank Indonesia mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan moneter lain, tapi kita lihat juga bahwa ternyata ada rupiah yang ternyata tidak cukup mempan ini untuk melawan kuatnya dolar Amerika Serikat ya. Kita lihat di beberapa pekan ini ternyata rupiah terus berada di zona pelemahannya begitu ya. Apakah artinya juga perlu ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia agar bisa mampu mendinginkan posisi rupiah atau mungkin menguatkan rupiah ya untuk melawan dolar Amerika Serikat? Bank Indonesia sendiri saya pikir sudah cukup dalam arti berada di pasar untuk menjaga nilai tukar, dan baru-baru ini juga Bank Indonesia di awal September ya meluncurkan instrumen SRBI ya. Nah, ini walaupun masih baru, namun Bank Indonesia kelihatannya optimis bahwa SRBI ini pasarnya akan semakin dalam ke depannya. Nah, ini mungkin saat ini belum terlalu terasa di dalam hal pengaruhnya ke nilai tukar, tapi kemudian ini bisa menjadi salah satu instrumen yang baik untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Kemudian juga dalam posisi rupiah ini sebenarnya agak dilematis ya.
kita tahu sendiri kalau misalnya ekspor ini Indonesia ini mengalami penurunan, dan ketika posisi rupiah yang melemah, let's say sekarang sudah mendekati 15.400, ini sebenarnya di satu sisi ini juga baik untuk ekspor kita, karena mau nggak mau nilainya kan jadi lebih tinggi. Nah ini mungkin Bank Indonesia akan sangat berhati-hati sekali sih untuk melakukan pengendalian nilai tukar ke depannya. Baik, artinya Bank Indonesia masih akan berhati-hati mengingat beberapa kebijakan ini tujuannya selain daripada melandaikan inflasi, tentunya juga untuk memberikan penguatan ya bagi rupiah yang kalau saat ini rupiah sudah berada di 15.400-an, bahkan beberapa pekan terus bertengger di 15.350-an. Semoga saja tidak menyentuh level 15.500-nya ya Mbak DJ dan juga Mas Davi. Semakin